Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi bersama saya Taufik Nur Hidayat. Walaupun di sini namanya hanya Topik. Ya, kembali lagi pada sama saya guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Baiklah semuanya, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video. Bukan video prank tapi ya. Di sini saya buat sebuah video yang insya Allah sedikit tentang pendidikan. Kalau kita ambil hikmahnya ada. Nah, video tentang apa? Video tentang mendongeng yang jelasnya. Dongengnya tentang apa? Ya, dongengnya tentang burung elang, ayam jago, dan jarum emas. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini secara lengkap. Jangan segera diganti channel yang lain. Pada zaman dahulu, ada seekor ayam jago yang bersahabat baik dengan burung elang. Pada suatu hari, ayam jago yang asik berjalan sendiri di pinggir hutan untuk mencari makan, tanpa dia sadari ada bahaya yang mengintai nyawanya. Dan ketika ayam jago sedang asik mencari makan, secara tiba-tiba muncullah harimau. Sarangnya yang tajam, siap menerkamnya dan ingin memangsanya. Ayam jago pun terkejut, dan saat itulah ayam jago langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari kejaran sang raja hutan. Sedangkan harimau yang merasa dirinya sudah sangat lapar, dia tidak begitu saja melepaskan calon mangsanya tersebut. Bahkan makin gigih dan makin semangat untuk mengejar mangsanya itu. Di saat ayam jago makin terdesak, secara tiba-tiba muncullah sahabat baiknya, yaitu si burung elang. Dengan gagah beraninya, burung elang langsung menyerang harimau itu dengan menggunakan cakar dan paruhnya yang gagah, kuat, dan tajam. Akhirnya harimau itu pun pergi meninggalkan mangsanya. Terima kasih sahabatku, engkau telah datang tepat waktu. Andai saja engkau terlambat datang ke sini, aku pasti sudah jadi santapan harimau tersebut. Sama-sama kawan, bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling membantu? Memang sih. Tapi kan, tidak selamanya engkau bisa menolongku, kata ayam dengan wajah murungnya. Hai kawan, tenanglah. Tak usah murung seperti itu. Aku akan selalu siap membantumu jika kamu membutuhkan bantuan. Walaupun ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untukmu agar kamu bisa menjadi tenang, pasti akan aku lakukan, kata elang sedikit menghibur. Mungkin sudah menjadi takdirku, aku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti harimau tidak akan bisa menggangguku lagi. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa sedikit membantu. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya ayam dengan semangat setelah mendengar ucapan dari burung elang. Kami, bangsa burung, mempunyai benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk merajut sayap-sayap kami, supaya kami bisa terbang. Tapi sayang, jarum itu tidak bisa dipinjamkan ke semua orang, karena jarum itu adalah benda pusaka kami. Wahai sahabatku, apakah kau juga tak bisa meminjamkannya kepadaku? Kita bersahabat sangat lama, dan seperti sebuah keluarga. Apakah kau tidak percaya padaku? Tanya ayam jago sambil sedikit membujuk.
Elang sedikit berpikir dan membuat pertimbangan. Setelah ayam tersebut merayunya, maka burung elang pun sedia meminjamkan jarum emas tersebut kepada ayam jago. Baiklah sahabatku, tunggu aku besok pagi di rumahmu ya, akan kubawakan jarum emasnya. Keesokan paginya, sang ayam jago pun sudah siap di depan rumahnya, menunggu sahabatnya si elang yang akan membawakan jarum emas tersebut, dan akhirnya datang juga si burung elang. Selamat pagi sahabatku ayam jago. Selamat pagi juga sahabatku elang. Ini, gunakanlah jarum emas ini dengan baik. Jaga jarum emas ini, jangan sampai hilang, karena aku meminjamnya dari sang raja burung. Jika sampai hilang, maka kami bangsa elang yang akan menanggung aibnya. Kami akan disalahkan dan dikucilkan oleh bangsa burung lainnya. Dan pesanku, jangan kau pinjamkan jarum emas ini ke siapapun tanpa seizinku. Jika engkau sudah selesai, simpanlah jarum emas itu baik-baik. Aku akan kembali esok pagi untuk mengambilnya. Pesan burung elang kepada sahabatnya si ayam jago. Dan ayam jago pun menjawab, "Aku mengerti kawan, aku berjanji akan menjaga jarum emas ini dan tak akan kupinjamkan kepada siapapun." Jawab ayam jago. Baiklah, kalau begitu, aku percayakan jarum emas itu kepadamu. Aku akan kembali mengambil jarum emas itu besok pagi. Kata elang sambil pergi terbang meninggalkan sahabatnya si ayam jago. Setelah elang pergi, ayam jago pun segera menyulam sayap-sayapnya. Baru setengah sayap yang disulam, ayam jago pun mencoba untuk terbang ke atas pagar. Kukuruyuk! Berkali-kali ayam jago berkokok, pertanda ia sangat bahagia dan bangga bisa terbang walaupun masih sebatas pagar. Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia merasa terkejut dan heran melihat ayam jago bisa naik ke atas pagar. "Hai ayam jago, bagaimana kamu bisa di atas pagar setinggi itu?" "Aku naik ke atas pagar dengan cara terbang." "Wah, terbang? Bagaimana bisa? Kan kita bangsa ayam tidak bisa terbang." "Tentu saja bisa, karena aku menyulam sayap-sayapku menggunakan jarum emas yang aku pinjam dari sahabatku." "Wah, hebat sekali. Bolehkah aku meminjamnya agar aku bisa terbang di atas pagar dan berada di sisimu?" Tentu saja boleh. Silakan ambillah jarum di atas batu itu. Lalu cepatlah sulam sayapmu dan segera terbang di sampingku, kata ayam jago. Ayam jago pun telah lupa akan janjinya kepada sahabatnya, yaitu si elang. Ayam betina pun segera menyulam sayap-sayapnya karena tak sabar ingin bisa terbang seperti ayam jago. Sebentar-sebentar dia terus mencoba terbang. Begitu dia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya pun ayam betina bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua sangat gembira sekali setelah mereka puas bertengger di atas pagar. Mereka pun segera turun kembali melanjutkan menyulam sayap-sayapnya supaya bisa terbang seperti burung elang. Tapi sayang, setelah mereka turun dari atas pagar, mereka tidak bisa menemukan di mana jarum emasnya berada. Ayam betina lupa di mana menaruh jarum emas tersebut. "Wah, gawat, kamu taruh di mana jarum emas tadi?" tanya ayam jago sambil kebingungan. "Aku tak tahu, di mana aku menaruhnya, aku lupa," jawab ayam betina. "Kalau jarum itu sampai hilang, elang pasti akan marah kepadaku. Ayo, segera kita cari selagi waktu belum mulai malam," kata ayam jago dengan panik. Mereka berdua segera mencari jarum emas itu dengan teliti. Dengan menggunakan cakar,
dan paruhnya, berharap bisa menemukan jarumnya. Namun sayang, sampai waktu mulai petang, mereka berdua tak dapat menemukan jarum emas tersebut. Keesokan harinya, maka tibalah waktu burung elang datang untuk mengambil benda pusaka miliknya, yaitu jarum emas. Wahai sahabatku ayam jago, bagaimana? Sudahkah kau sulam sayap-sayapmu? Bagaimana? Sudah bisakah engkau terbang? Mana jarum emasku? Jarum itu akan segera aku kembalikan kepada sang raja burung. Wahai sahabatku elang, aku sekarang sudah bisa terbang. Namun hanya sebatas pagar. Tidak bisa terbang setinggi awan sepertimu. Kenapa? Bukankah engkau sudah menyulam semua sayap-sayapmu? Tidak, elang. Aku belum selesai menyulam semua sayapku. Karena jarum emas itu telah hilang entah kemana. Setelah burung elang mendengar bahwa jarum emasnya telah hilang, elang pun sangat marah kepada ayam karena dia telah melanggar janjinya. Dia telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin elang. Hai ayam, beginikah balasanmu kepadaku? Aku telah mempercayaimu, namun engkau telah mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar atas kecerobohanmu itu? Kamu akan dikucilkan oleh bangsa burung yang lain. Kamu harus bertanggung jawab. Dan selama engkau belum menemukan jarum emas itu, ingatlah, anak cucumu tidak akan merasa aman dari ancamanku. Kemudian burung elang itu pergi meninggalkan ayam jago sambil membawa amarah. Dan karena kisah itulah yang jadi penyebabnya kenapa si elang selalu menyambar anak ayam untuk dijadikan mangsanya. Ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mencari makan. Mungkin berharap dapat menemukan jarum emas tersebut. Nah, pendengar semua, begitulah kisahnya. Jadi, dalam cerita tersebut ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan pada diri kita, apapun bentuknya. Misalnya, orang tua, paman, kakak, sahabat yang sudah memberikan kepercayaan pada diri kita, maka laksanakanlah kepercayaan itu. Maka kerjakanlah sampai selesai jika kita diberikan tugas. Kalau kita tidak mengerjakan amanah tersebut, dampaknya sangat luar biasa. Orang-orang yang telah dekat pada kita, mereka semua akan kecewa pada diri kita. Yang jelas kita tidak mau kan ketika orang yang dekat dengan kita pada kecewa dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Seandainya adik-adik pinjam benda kepada kawannya, jangan benda itu langsung adik-adik pinjamkan ke kawan yang lain sebelum adik-adik minta izin kepada sang pemilik benda tersebut. Nah, itu tadi ada beberapa hikmahnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini, semoga dongeng ini bermanfaat.